video ini sebenarnya menggambarkan organisasi-organisasi apa yang terlibat dalam sektor publik. Mudah-mudahan tadi teman-teman sudah bisa menangkap, dan kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang auditing dan juga mata kuliah sejenis ya, audit sektor privat atau pengantar auditing, pengauditan, itu semuanya rata-rata berbicara dalam konteks audit di sektor swasta atau sektor privat. Mata kuliah kita nanti akan kebalikan, kita akan banyak berbicara, banyak berdiskusi tentang apa itu audit di sektor pemerintahan, yang kalau di Indonesia dikenalnya dengan sektor publik. Ini adalah slide standar dari Pak dosen koordinator ya, dari Pak Mahendro. Kalau tidak salah beliau di kelas A dan B, dan nanti mungkin satu saat kita juga akan ada kesempatan untuk change dosen misalnya diperlukan ya. Ini adalah pengantar yang menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya ketika setelah mempelajari sektor publik ini, kira-kira apa yang menjadi bayangan atau harapan teman-teman tentu akan menjadi paham, akan menjadi mengerti, akan menjadi punya pemahaman yang sama bahwa di luar sana, audit itu tidak hanya melibatkan kantor akuntan publik dan juga perusahaan swasta, tetapi juga melibatkan sektor-sektor pemerintah yang disebut sekali lagi dengan sektor publik. Nah, cukup banyak ya referensi yang nanti bisa kita pelajari, dan nanti teman-teman sesuai dengan instruksi dari dosen koordinator, seperti hanya di kelas A sampai dengan C, akan dibentuk kelompok. Kelompok ini akan mempresentasikan beberapa topik yang terkait dengan referensi utama kita, dan juga beberapa bab yang ada di mata kuliah kita. Nanti di sini teman-teman akan melihat adanya SPKN, kemudian SAP, kemudian SPIP, Undang-Undang Nomor 15 ini berbicara tentang masalah pemeriksaan keuangan negara, biasanya disingkat dengan PPDJKN, kemudian di Undang-Undang Nomor 15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya ada audit sektor publik yang diterbitkan oleh Pak Indra Bastian, khusus di dalam audit nanti ada jenis audit kinerja, dan itu adalah kinerja sektor publik. Ini ada buku dari Pak I Gusti Agung Rai, kemudian bahan kuliah audit sektor publik dari Pak Rahmadi Murwanto dan kawan-kawan, ini adalah Direktur PKN STAN, dan kemudian ada standar internasional untuk badan pemeriksa sedunia atau disebut dengan ISAI. Jadi kalau di sini ada istilah Supreme Audit Institution atau SAI, ini adalah badan pemeriksa keuangan sedunia. Juga ada referensi-referensi pendukung yang juga banyak bisa di-download di sana ya, di luar sana di internet, SPAP, kemudian SAK, selanjutnya ada Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Ini kalau teman-teman sudah pernah belajar auditing, saya yakin sudah familiar ya dengan Auditing and Assurance Service di 2017, punyanya Rance Elder dan Bisley. Kalau punya edisi sebelumnya juga nggak ada masalah. Dan juga Auditing dan Assurance Pemeriksaan Akuntansi berbasis standar akuntansi internasional. Referensi-referensi ini tentu oleh tim dosen sudah berusaha disaring sedemikian rupa ya, biar teman-teman tidak terlalu overload dengan berbagai materi dan berbagai dokumen, tapi sudah berusaha disarikan, berusaha diringkas, dan mudah-mudahan nanti akan membantu proses pembelajaran kita. Ini tadi beberapa buku yang sudah di-capture di halaman sebelumnya. Nah, saran saya, mungkin saya yakin semuanya sudah atau sudah pernah mendaftar, silakan mendaftar di situ ya, di Perpusnas, agar teman-teman mendapatkan materi atau mendapatkan buku-buku yang bisa dijadikan panduan atau dijadikan pegangan sektor publik yang tadi sebagian besar sudah ada di capture kita ya, di halaman kita. Jadi di Perpusnas nanti teman-teman bisa mendownload, bisa membaca, kalaupun tidak bisa di-download sebagian, dan itu menurut saya cukup banyak resources yang tersedia di websitenya Perpusnas online. Nanti yang belum mendaftar, silahkan mendaftar, nanti akan saya berikan linknya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah komponen penilaian yang sudah diatur oleh UPN dan juga tim dosen ya.
Ada UTS, ada UAS, dan ada aktivitas sehari-hari atau penugasan dan sebagainya. UTS-nya bobotnya adalah 30%, UAS-nya adalah 40%, dan aktivitas keseharian teman-teman adalah 30%. 30% ini diproksikan dari tugas, nanti ada presentasi atau makalah, baik presentasi kelompok maupun pribadi. Kemudian kalau nanti suatu saat kita akan berbincang atau kuis atau penugasan-penugasan yang sifatnya semacamnya, maka ini akan dihitung sebagai bobot kuis 25%. Dan juga kalau teman-teman ada keaktifan di kelas, bertanya, menjawab, kemudian berdiskusi, dan seterusnya dengan berbagai inisiatif, ini juga bagian dari aktivitas keseharian teman-teman yang akan mendapatkan komponen penilaian sehari-hari. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah lingkup audit sektor publik ya. Sektor publik ini, kalau oleh Pak Agung Rai yang ada di buku Audit Kinerja, didefinisikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jadi, kata kunci yang pertama itu sudah di-bold di sana ya. Jadi, kata kunci sektor publik adalah yang pertama, menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum. Keseluruhan masyarakat, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, tidak ada pengkhususan. Kalau dia adalah masyarakat yang berada di sebuah negara atau pemerintahan dan mendapatkan layanan, maka dia adalah layanan sektor publik. Seperti kalau misalnya kita lihat di keseharian kita mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit umum, kita mendapatkan fasilitas jalan tol, kita bisa menggunakan jalan raya dan sebagainya, itu adalah bagian dari sektor publik. Kata kunci yang kedua adalah sumber dari sektor publik ini dananya dari pajak atau penerimaan negara lainnya. Ini akan berbeda dengan sektor privat yang sumbernya adalah uang atau pendapatan atau laba yang dia miliki oleh si perusahaan ini. Jadi sekali lagi perbedaan utama antara sektor publik dan sektor privat dari definisi ini, yang kedua adalah sumber dananya berasal dari pajak atau penerimaan lainnya. Sementara kalau di sektor swasta, sumber dananya bisa dari laba atau pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, karakteristik yang juga tidak kalah penting adalah sektor publik ini banyak sekali aturan, ketentuan yang mengatur secara rinci atau secara detail. Kenapa? Karena itu tadi, dana yang digunakan adalah dana masyarakat, tentu pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini sudah diatur, bagaimana mekanisme pelaporannya, siapa yang harus mengaudit, kapan organisasi ini harus memberikan laporan, kapan harus diperiksa, dan seterusnya. Sehingga ada akuntabilitas yang terjaga bagi sektor publik ini. Itu tadi karakteristik yang pertama yang kita bisa bedah atau diskusikan dari sebuah definisi oleh Pak Agung Rai. Yang kedua, ini ada karakteristik sektor publik dari bukunya Pak Indra Bastian ya. Pertama, ada elemen organisasi di sebelah kiri dan sebelah kanan ini adalah semacam karakteristik atau ciri atau model yang menjadi ukuran dari elemen organisasi di sebelah kiri tadi. Elemen pertama adalah tujuan. Ini ya, mencari laba bagi sektor publik bukan tujuan utama. Tapi nanti tetap ada, kita akan melihat beberapa organisasi sektor publik yang tetap mencari laba, tapi itu bukan sebagai tujuan utama. Karena tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ini agak sulit kalau bagi kita untuk mengukur organisasi, untuk mengukur kinerja. Misalnya teman-teman bikin riset atau bikin skripsi gitu ya. Kan biasanya kita akan mengukur kalau di sektor swasta itu pengaruh ABC terhadap laba atau pengaruh XYZ terhadap laba. Gitu. Laba ini menjadi salah satu ukuran kuantitatif yang mudah di kinerja perusahaan swasta. Tapi kalau sektor publik, kita mengukur organisasi seperti universitas negeri, termasuk UPN, kemudian kantor-kantor pemerintah, ini kita tidak bisa menggunakan laba sebagai ukuran utama karena mereka tidak bertujuan utama mencari laba. Tapi tadi saya sudah sebutkan ada beberapa organisasi sektor publik yang meskipun sekali lagi tidak menjadikan itu tujuan utama, tetap mencari laba. Seperti misalnya BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua misalnya adalah Badan Layanan Umum ya. Di video yang saya share teman-teman sudah melihat kan ya perbedaannya atau ciri khas BLU itu apa dan sebagainya. Yang kedua adalah elemen aktivitas.
kegiatan atau operasional mereka di sektor publik ini fokusnya adalah pelayanan kepada publik. Pelayanan ini lingkupnya sangat luas ya. Ada pelayanan yang bersifat keamanan, kesehatan, pendidikan, mungkin juga kesejahteraan masyarakat, dan seperti yang sekarang ini sedang kita amati, pada saat kita sedang berada di situasi pandemi, layanan di sektor publik ini menjadi perhatian besar dari masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia, bagaimana sebuah negara ini bisa mengatur, bisa menjaga masyarakatnya, bisa melindungi warga negaranya dari pandemi COVID, dan itu tampak sekali kinerja sektor publiknya. Kalau misalnya teman-teman mengalami mungkin yang di Jakarta ya, ada sebagian yang dapat bansos, kemudian rujukan rumah sakit, kemudian tes rapid, swab, dan sebagainya, maka ini adalah performance sektor publik yang sangat nampak bagi kita saat ini. Sebelumnya mungkin kita, kalaupun melihat ya, ada satu dua, tapi begitu sekarang kita melihat negara kita sedang ada pandemi, ini adalah satu ukuran yang sangat tampak atau sangat terlihat dari pelaksanaan sektor publik di Indonesia. Oke, itu ukuran kedua. Ukuran ketiga adalah sumber pembiayaan ya. Sumber pembiayaan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Agung Rai, atau sumber pendanaan. Biasanya penerimaan negara, saya tidak tahu di UPN ada ataukah tidak untuk mempelajari laporan keuangan pemerintah, tapi sumber dana atau penerimaan pemerintah itu ada banyak. Biasanya dibedakan dua kelompok besar. Pertama adalah pajak, yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, di sini kita lihat sumber pembayaran pajak. Ada berbagai jenis pajak ya, lebih dari 5 jenis. Kemudian ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, antara lain ini, retribusi, subsidi, laba perusahaan negara atau laba BUMN, pinjaman pemerintah, termasuk sumbangan atau hibah. Ini adalah sumber pembiayaan yang ada di sektor publik. Yang keempat adalah pola pertanggungjawaban. Pola pertanggungjawaban ini menggambarkan apa sih? Bagaimana organisasi sektor publik ini akan menyampaikan laporannya gitu. Kepada siapa dia menyampaikan laporan, melalui apa dia menyampaikan laporan, ini adalah pola pertanggungjawaban. Maka dijelaskan di sini, karena sektor publik ini didanai oleh dana masyarakat yang tadi dijelaskan dari pajak dan sebagainya, maka dia harus diserahkan kembali kepada masyarakat laporannya. Kepada siapa? Masyarakat ini direpresentasikan oleh DPR dan DPD juga DPRD, maka organisasi sektor publik ini akan menyampaikan laporan kepada lembaga perwakilan ini. Namun demikian, kadangkala kan tadi kita juga tahu sumber dananya tidak hanya dari pajak ya. Ada sumber dana misalnya PNBP yang itu berasal dari hibah, bantuan, pinjaman, donor, dan sebagainya. Maka kadangkala organisasi sektor publik juga menyampaikan laporan kepada pemberi hibah ini atau pemberi bantuan ini. Next adalah kultur sifat organisasi. Ya, teman-teman hampir pasti tahu ya, kalau di pemerintahan itu memang birokratis, sangat formal atau relatif lebih formal, dan juga berjenjang. Berjenjangnya ini cukup banyak hierarkisnya ya. Kalau di swasta ini biasanya relatif lebih, sistemnya lebih simpel, tidak terlalu formal dan tidak terlalu birokratis, meskipun secara struktur tetap ada. Yang aspek selanjutnya adalah penyusunan anggaran ya. Anggaran ini idealnya ya. Nanti kalau kita lihat faktanya di lapangan tentu tidak seindah ini. Seharusnya anggaran dan program sektor publik ini dipublikasikan gitu, dan publik bisa ikut serta untuk mengkritisi, untuk memberikan masukan. Kalau di pemerintahan kita, faktanya atau prakteknya anggaran ini disusun bersama ya, antara Menteri Perencanaan atau Bappenas dengan DPR dan juga menteri atau kementerian lembaga terkait. Misalnya teman-teman ini berada di UPN ini berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang, maka saat membicarakan program-program UPN di pemerintahan kita, Bappenas akan duduk bersama dengan DPR dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini sebagai kementerian bersama yang membahas tentang masalah anggaran dan program di kementerian termasuk UPN. Nah, terakhir adalah stakeholder atau pemangku kepentingannya. Maka yang menjadi pemangku kepentingan sektor publik adalah seluruh masyarakat. Ini tercermin
dengan penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia. Kemudian kalau dia kementerian lembaga ya seluruh pegawai yang ada di sana, termasuk kreditor, investor, lembaga internasional, dan pemerintahan luar negeri sebagai partner dari kita. Maka stakeholder dari sektor publik ini lingkupnya sangat luas dibandingkan dengan sektor private. Oke, sebelum saya lanjut, sampai di sini ya teman-teman bisa menangkap. Carol, apakah jelas yang saya jelaskan tadi? Jelas, Pak, sudah jelas. Oke. Terlalu cepat nggak, Atika? Enggak, Pak. Saya ngerti Oke. kok. Sip. Nanti kalau misalnya terlalu cepat, sekali lagi tolong diinfokan ya. Tantangan kuliah. Baik, Pak. Oke, makasih. Tantangan kuliah kita karena PJJ atau online adalah saya tidak bisa melihat ekspresi teman-teman ya, beda kalau saya di kelas gitu. Kalau teman-teman kelihatan nggak paham, saya bisa nanyain atau saya bisa konfirmasi. Tapi karena kita ketemunya di ruang maya, tolong teman-teman lebih inisiatif. Kalau memang pengen nanya langsung dipotong saja nggak apa-apa, nggak harus menunggu saya sampai selesai. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Oke. Next adalah lingkup sektor publik ya. Lingkup sektor publik ini mencerminkan, kalau tadi kita bicara tentang stakeholder ya. Stakeholder itu berarti tolong dibiasakan untuk membedakan stakeholder dengan stockholder. Stockholder adalah pemegang saham, kalau stakeholder adalah, kalau di kita sebutannya adalah pemangku kepentingan ya. Nah, di stakeholder atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait di sektor publik ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah general government sector. Jadi sektor-sektor pemerintahan yang bersifat umum. Yang kedua adalah public corporation atau perusahaan-perusahaan badan usaha publik. Ini berdasarkan mapping dari IMF ya, International Monetary Fund, yaitu Government Financial Statistics. International Monetary Fund ini membuat satu pengelompokan untuk sektor publik di sini. Nah, apa itu GFS ada di bawah ya. GFS atau Government Financial Statistics adalah sistem internasional yang bertujuan menyediakan informasi statistik tentang kinerja dan posisi keuangan publik atau pemerintahan secara sistematik dan konsisten. Ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi sekilas intinya GFS itu begitu. Kemudian dari GFS tadi kita lihat di sebelah kanan ini ya teman-teman, di sebelah kanan ini ada pengelompokan, ada clustering dari public sector, di sebelah kiri ada government, general government, di sebelah kanan ada public corps. General government ini di breakdown lagi menjadi central government, state government, local government, dan social security funds. Ini tentu tidak selalu applicable ya, bisa diterapkan di Indonesia karena kita misalnya tidak ada state government ya. Kita secara struktur adalah dari central government atau pemerintah pusat, kemudian ke pemerintah daerah, ini kita sebut dengan local government, baik di provinsi maupun kabupaten kota, dan terakhir ada social security fund, dana-dana jaring pengaman sosial atau lembaga sosial. Kalau teman-teman tahu di Indonesia misalnya ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Sosial kita juga punya beberapa program social security funds, tapi kalau di luar negeri banyak yang memisahkan ini seakan-akan menjadi sebuah organisasi sendiri. Tapi kalau di kita sebenarnya program-program social security itu menjadi bagian program dari central maupun local government. Ini di sektor yang pertama yaitu sektor general government. Nah, sektor yang kedua adalah public corporation. Public corporation ini bicara tentang perusahaan-perusahaan publik yang kalau di Indonesia atau di negara kita biasanya kita sebut dengan state owner enterprises, BUMN ya, badan usaha milik negara. Dibagi menjadi dua kelompok besar lagi. Yang pertama adalah public financial corporation, kemudian public non-financial corporation. Lagi-lagi mappingnya tidak selalu sama di negara kita. Misalnya di sini ada central bank ya. Central bank ini kalau di Indonesia kan Bank Indonesia, ini sebenarnya bukan bentuk dari BUMN. Central bank itu adalah lembaga yang bersifat independen dan mandiri, tapi
Ini untuk memudahkan cara pengelompokan, kalau di GFS ini dia dimasukkan ke dalam Public Financial Corporation, berarti perusahaan-perusahaan publik yang mengurusi masalah-masalah finansial. Ini ada Central Bank, kemudian ada others. Apa ya contoh othersnya kalau di Indonesia misalnya adalah lembaga-lembaga asuransi negara, kemudian kita mengenal ada otoritas jasa keuangan atau OJK, dan lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah maupun non-pemerintah. Nah, di sebelah kanan ada Public Non-Financial Corporation. Ini banyak sekali. Beberapa atau berbagai BUMN yang tidak mengurusi masalah finansial ya. Misalnya mengurusi masalah konstruksi. Ada Adikarya, kemudian ada Waskita Karya, dan seluruh jasa-jasa konstruksi lainnya. Kemudian ada BUMN yang mengurusi masalah transportasi. Kita tahu ada Garuda Indonesia kalau penerbangan, ada PT Kereta Api, kalau misalnya di kereta api, kalau di darat itu atau mengurusi tol ada Jasa Marga dan seterusnya. Ini banyak sekali lagi perusahaan-perusahaan publik yang bergerak di sektor non-finansial. Jadi dia membedakannya hanya dari aspek lingkup kegiatan atau operasional, apakah dia finansial ataukah dia non-finansial. Ini nanti penjelasannya ada di belakang ini ya. Definisi umumnya, kalau publik sektor tadi sudah kita lihat ada definisi dari Pak Indra Bastian dan Pak Agung Rai. Ini ada juga definisi dari IIA. Sebenarnya sama saja ya. Saya tidak akan memberikan penekanan lagi karena mirip juga pemerintahan serta entitas yang didanai oleh dan dikontrol oleh publik. Nah, di bawahnya ini adalah penjelasan juga dari IIA bahwa kalau menurut IIA atau Institute of Internal Auditors, public sector ini secara umum ada kelompoknya atau unsurnya, yaitu 3 jenis organisasi ya. Pertama adalah pemerintahan inti atau core government. Ini dia sebut badan pemerintah. Kalau di kita ada departemen, ada kementerian, ada lembaga, dan seluruh organisasi yang lainnya. Yang kedua adalah adanya badan-badan atau agensi yang terdiri dari organisasi publik dan merupakan bagian dari pemerintahan yang pengaturannya terpisah. Biasanya dipimpin oleh komisioner atau pimpinan yang ditunjuk. Kalau di kita, di Indonesia, ada badan-badan yang mirip-mirip dengan seperti ini ya. Misalnya kalau teman-teman tahu ada KPK, BNPT, BNPB, dia strukturnya mirip dengan posisinya hampir sama dengan kementerian lembaga, tapi beberapa sifatnya independen, tidak di bawah presiden, beberapa badan ini berada di bawah presiden. Yang ketiga adalah perusahaan publik. Ini sudah jelas, ini adalah BUMN, badan usaha yang menghasilkan, memberikan program, barang atau jasa publik, dan dijalankan secara terpisah, secara independen dari pemerintahan. Nah, sebagian besar dari dana BUMN ini adalah berasal dari pendapatan mereka sendiri, dan juga dia bisa mencari laba. Meskipun demikian, kadang dia masih mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau di Indonesia, ini inline dengan kalimat terakhir ini, sebagian besar kepemilikannya adalah pemerintah. Ada aturan yang mengatur bahwa saham BUMN ini 51% harus dimiliki oleh negara. Ini adalah bagian dari kontrol negara terhadap BUMN. Bagaimana dengan mapping yang betul-betul secara khas ada di Indonesia? Ini kelompoknya ya, dan juga standar akuntansi yang dipakai. Terus terang saya dengan beberapa standar ini pun tidak terlalu familiar karena tidak seluruhnya saya menggunakan atau memakai. Yang pertama adalah organisasi publik non-pemerintah. Yang kedua adalah organisasi publik yang berada atau dinaungi oleh pemerintah kita. Yang pertama, organisasi publik non-pemerintah, ini siapapun di luar sana yang merupakan organisasi bersifat publik, artinya bisa diakses oleh publik itu, tetapi dia bukan bagian dari struktur pemerintahan kita. Contohnya adalah organisasi kemasyarakatan atau kita sebut dengan ormas ya, yayasan, lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya, kan organisasi-organisasi yang relatif terbuka untuk publik. Tentu kalau teman-teman ingin bergabung ada persyaratannya, tapi dia bukanlah seperti perusahaan yang mencari laba, kemudian menjalankan bisnis secara spesifik dan seterusnya. Nah, untuk organisasi semacam ini yang biasanya nirlaba, disebutnya adalah nirlaba, menggunakan PSAK 45 ya.
Nah, sekarang sedang digantikan oleh ISAK 35, tetapi acuan utamanya masih mengacu pada PSAK dan SAK etap. Nah, yang kedua yang banyak sekali bersinggungan dengan saya adalah organisasi publik yang dimiliki oleh pemerintah. Ini tadi disebutkan, ada kementerian, ada lembaga, ada berbagai satker atau unit kerja di kementerian itu, seluruhnya menggunakan SAP, singkatan dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Jadi memang P-nya itu bukan pemerintah, tapi pemerintahan. Ini sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ini clustering atau pengelompokan organisasi publik di Indonesia, baik organisasi yang bersifat non-pemerintah maupun organisasi pemerintah. Lanjut ya. Ketika kita sudah mengetahui organisasi sektor publik dan juga pengelompokan yang ada di Indonesia, maka ada pertanyaan nih di kepala kita tentu, bagaimana dengan pengelolaan akuntansi dan bagaimana proses auditnya, gitu, proses pemeriksaannya. Kita lihat pelan-pelan dari atas ya. Di Pak Indra Bastian disebutkan bahwa mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara, BUMN, BUMD, LSM, termasuk yayasan-yayasan sosial. Artinya apa sih? Bagi organisasi sektor publik tadi, yang barusan kita lihat di sini ya, baik dia non-pemerintah pakai PSAK, kalau publik dia pakai SAP, maka ada pengaturannya, ada pengelolaannya. Di poin kedua, kita baca laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Nah, SAP ini siapa yang menyusun, yang membuat adalah semacam komite independen. Ini biasanya terdiri dari berbagai sektor, berbagai ahli. Nanti mereka akan ditetapkan oleh peraturan pemerintah hasilnya, dan BPK akan diberikan dulu semacam draft untuk didiskusikan, sehingga di sini dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan ini mendapatkan pertimbangan dari BPK. Setelah diberikan pertimbangan, setelah didiskusikan, maka akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Nah, poin ketiga di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kalau sebelumnya namanya Undang-Undang Keuangan Negara, saya lupa, nanti kalau ada singkatan-singkatan seperti ini, tolong teman-teman tulis atau tandai ya. KN itu berarti Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15, kalau PN itu Undang-Undang Perbendaharaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang di atasnya Undang-Undang 15 Tahun 2003. Selanjutnya, di poin keempat, Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah, ini berarti kepala biro keuangan yang ada di pemerintah daerah, selaku bendahara umum negara. Jadi gini, bendahara di negara kita, seperti hanya kalau teman-teman misalnya bikin organisasi atau membuat semacam UKM di kampus ya, kan teman-teman membuat struktur, biasanya ada ketua BEM kah, ketua BLM, ketua UKM, ada sekretaris, ada bendahara, dan seterusnya. Ini bisa kita analogikan juga untuk negara kita. Ketuanya, ketua organisasinya adalah presiden, bendaharanya adalah menteri keuangan. Ini untuk pemerintah pusat. Kalau di daerah, ketuanya adalah gubernur kalau dia di provinsi. Kalau dia di kabupaten kota, ketuanya adalah bupati atau wali kota. Nah, bendaharanya mereka tidak punya menteri, tapi mereka punya yang disebut dengan kepala biro keuangan atau lembaga serupa, gitu, organisasi serupa yang di sana membawahi masalah keuangan. Itu disebut dengan bendahara umum daerah. Biasanya disebut dengan SKPD ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi masalah keuangan. Jadi kalau nanti teman-teman disebutkan di sini ada Menteri Keuangan, garis miring PPKD, berarti kalau Menteri Keuangan itu bayangkan saja sebagai bendahara yang ada di tingkat negara, kemudian ada pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD, bayangkan saja dia adalah pejabat yang ada di daerah. Menteri Keuangan yang ada di pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, meskipun secara istilah, secara terminologi, dia bukan Menteri Keuangan, namanya bukan Menteri Keuangan maksud saya, tapi tugasnya sama. Nah, dan seterusnya, selaku pengguna anggaran yang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan seterusnya,
menyusun laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Artinya apa sih yang dapat kita simpulkan dari narasi yang panjang ini, teman-teman? Standar akuntansi pemerintahan itu digunakan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu ya intinya. Jadi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil saya minum dulu. Cukup, Pak. Oke. Mas Rinaldi, kita sampai jam berapa? Sampai setengah 11 ya? Sampai setengah 11, Pak. Oh, baik. Oke. Lanjut ya. Pak, tapi mungkin yang nanti presentasi, sesi diskusi ini kayaknya sampai jam 10 deh, Pak. Iya. Jadi kita punya waktu 10 sampai setengah 11 untuk diskusi ya, Jessica ya? Bukannya untuk jam 10 sampai setengah 11 ada kuis ya, Pak? Ada kuis, Pak. Jam 10. Ya. E-learning. Di e-learning itu kan tulisannya kuis atau tugas ya. Nanti untuk hari ini kita ada tugas kelompok, tapi tidak untuk dikumpulkan hari ini. Oh, baik. Ya, nanti akan saya jelaskan di sekitar jam 10 ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Masih tentang akuntansi sektor publik di standar akuntansi pemerintahan ya. Ini masih bicara tentang definisi-definisi. Sektor publik ini kalau di Undang-Undang 1 2004, ini adalah Undang-Undang Perbendaharaan. Akuntansi yang diselenggarakan pengguna anggaran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP tadi. Kemudian di bawahnya ada juga yang definisi lain tentang peraturan pemerintah nomor 24 ya tentang standar akuntansi pemerintahan. Ini artinya adalah aset, kewajiban, ekuitas dana yang berbasis akrual sementara pendapatan belanja dan pembiayaan berbasis kas. Next, mungkin di sesi yang lain saya akan menjelaskan secara lebih spesifik ya apa yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan di negara kita. Pada intinya begini, sekilas untuk yang bicara nomor 2 ini, kalau di swasta, secara umum IFRS sudah mengatur bahwa rata-rata organisasi atau perusahaan swasta menggunakan pendekatan accrual basis gitu. Tapi kalau di Indonesia, karena keruwetan atau karena sistem yang sangat komprehensif dan sektornya sangat luas, kita menggunakan dua istilah dulu ya. Dua istilah yaitu cash toward accrual ya. Ada semacam transisi masa perubahan dari penggunaan cash basis menjadi accrual basis. Ini dulu diterapkan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Nah, di tahun 2010 ini keluar peraturan pemerintah nomor 71 ini. Ini juga masih sama tentang SAP juga tapi mengganti peraturan yang lama. Cash toward accrual tadi atau CTA tadi diganti atau bertahap dirubah menuju accrual murni. Tapi tetap nanti akan ada beberapa sektor atau beberapa akun yang secara waktu belum bisa langsung full accrual basis. Sekali lagi agak beda dengan perusahaan-perusahaan di swasta. Selanjutnya di standar akuntansi pemerintahan juga di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 70 ayat 2, ini disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dalam pelaksanaan APBN dan APBD dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Jadi masih ingat ya, saya jelaskan, dulu sebelum 2005 disebutnya adalah cash basis. Kemudian setelah aturan tahun 2005 keluar, ada muncul cash toward accrual. Kemudian ini ditetapkan di tahun 2004 ini, tahun 2008 paling lambat sudah ada masa transisi untuk berbasis akrual. Selanjutnya, ini juga masih berbicara tentang histori ya, masih histori akuntansi pemerintahan kita atau akuntansi sektor publik. Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap. Dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual atau CTA tadi menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Ini berarti akrulnya murni ya, sudah pure akrual.
Dan terakhir ini ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor sekian dan PMK nomor sekian. Ini sudah mengatur tentang full accrual basis bagi akuntansi pemerintahan kita. Ini hanya semacam sejarah ya atau histori saja. Nah, tadi masih ingat nggak ISAI? ISAI ini adalah International Standard of Supreme Audit Institution. Jadi tadi saya ceritakan beberapa tahun terakhir saya ikut program untuk melaksanakan semacam bertukar knowledge ya, atau knowledge sharing, bertukar pengetahuan dengan rekan-rekan dari Badan Pemeriksa Negara lain. Kenapa kita bisa sharing dengan BPK negara lain, meskipun namanya bukan BPK ya? Namanya tentu tiap negara punya nama sendiri-sendiri. Kalau di Indonesia namanya Badan Pemeriksa Keuangan, kalau di Malaysia namanya adalah Jawatan Audit Negara atau JAN, JAN. Di Amerika namanya adalah GAO, di Australia namanya adalah ANAO, dan sebagainya. Nah, berbagai badan pemeriksa negara ini, di berbagai wilayah, di berbagai benua, semuanya bisa disatukan oleh satu pemahaman karena kami, para badan pemeriksa, memiliki yang disebut dengan Supreme Audit Institution Standard. Karena tiap negara punya standar yang beda-beda, standar ini disatukan gitu, distandarkan menjadi International Standard of Supreme Audit Institution, disingkat ISSI atau ISAI. Sekali lagi singkatannya dari International Standard Supreme Audit Institution. Nanti saya berikan linknya kalau teman-teman ingin melihat secara lebih detail. Kenapa ISAI ini ada? Ya tadi, untuk membuat satu persamaan, untuk membuat satu kesepahaman bahwa di tiap lembaga pemeriksa itu ada standar, dan itu kita komunikasi dengan negara lain lebih gampang, itu lebih mudah. Di ISAI 100 diatur bahwa badan pemeriksa atau lembaga audit tertinggi atau Supreme Audit Institution ini akan melaksanakan fungsi audit sektor publik. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang siapa yang harus melaporkan, siapa stakeholdernya, siapa lembaga sektor publik itu, apa aturan atau apa standar akuntansinya, maka untuk menjaga akuntabilitas, sektor publik ini perlu diperiksa, perlu diaudit. Yang mendapatkan mandat untuk memeriksa adalah lembaga audit tertinggi atau Supreme Audit Institution di masing-masing negara. Kalau di Indonesia tentu adalah BPK. Nah, dia mendapatkan mandat dan peraturan dalam konstitusi banyak sekali. Undang-Undang Dasar 45 ada, kemudian ada juga di Undang-Undang Keuangan Negara tadi ada, kemudian di Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang BPK juga ada, kemudian undang-undang lain yang terkait ya, terkait itu berarti yang melingkupi pelaksanaan audit sektor publik ini banyak sekali. Nah, disebutkan di sana bahwa Supreme Audit Institution ini memiliki kewenangan dan independensi yang cukup sehingga dia bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya secara independen juga. Kemudian, apa yang menjadi lingkup atau definisi? Sektor publik itu secara definisi adalah proses sistematis yang secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti. Jadi pertama, prosesnya dilaksanakan secara sistematis. Ini sama dengan sektor privat ya. Secara objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti, sama juga dengan definisi di Arens, untuk menilai apakah informasi atau kondisi aktual atau nyata ya, kenyataannya telah sesuai dengan kriterianya, kenyataannya telah sesuai dengan aturannya. Dan kemudian lingkungan audit sektor publik ini adalah pemerintahan, kemudian sektor publik lainnya yang melaksanakan tanggung jawab penggunaan sumber dana dari pajak dan sumber-sumber dana lainnya dengan tujuan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya berarti sektor publik, tadi kita sudah tahu definisinya, audit sektor publik adalah evaluasi terhadap lingkup sektor publik. Sektor publik itu siapa saja? Saya ulang tadi ya. Siapa saja yang menggunakan sumber dana dari pajak dan sumber dana masyarakat lainnya untuk pelayanan secara umum. Nah, tujuan dari audit sektor publik ini, tadi masih ingat ya, pola pelaporan dari para stakeholder kan menyampaikan laporan kepada lembaga perwakilan.
Kalau di Indonesia berarti kepada DPR, kepada DPRD, dan kepada DPD, maka sektor publik ini juga sama. Dia akan menyediakan informasi kepada para lembaga perwakilan tadi untuk menilai apakah kinerja dari si sektor publik tadi, para lembaga pemerintah dan unsur-unsur lain yang ada di sektor publik tadi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini adalah gambaran sektor publik di ISAI nomor 100. Di Pak Agung Rai, ini dijelaskan juga proses-proses penerapan di sektor publik yang adalah sejarah saja. Nah, yang tujuan dari audit sektor publik adalah yang pertama, mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat. Yang kedua adalah agar program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah agar pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis. Ini biasanya dikenal dengan 3E, dan juga etis serta berkeadilan. Ini secara informasi teman-teman ya, saya dan rekan-rekan di BPK sekarang sedang memeriksa pelaksanaan kegiatan COVID. COVID ini melibatkan sekitar 695 triliun dana pemerintah ya, hampir 700 triliun. Bayangkan betapa besar dana itu, dan kami memeriksa untuk melihat 3 aspek ini gitu. Untuk melihat aspek yang masalah apakah betul-betul dana COVID ini sudah digunakan sesuai dengan harapan publik. Yang kedua, apakah penanggulangan COVID ini sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh negara kita dan juga diharapkan oleh masyarakat. Dan juga apakah tadi yang ketiga, pengelolaannya sudah 3E, sudah ekonomis, efektif, dan efisien. Ini dana COVID ini sedang kami periksa mungkin sampai dengan akhir tahun, dan nanti akan berlanjut terus sampai dengan tahun depan ya, sampai dengan tahun 2021. Bahkan mungkin kalau tentu kita berharap semoga COVID-nya segera berakhir, tapi kalaupun tidak, masih ada atau masih dimungkinkan kita mempelajari, mengaudit dana COVID ini terus-menerus gitu, sampai akhirnya nanti COVID semoga saja segera berakhir ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana akuntansi sektor publik nanti bersandingan dengan audit sektor publik. Yang akan kita pelajari tentu dari aspek audit sektor publiknya. Oke, saya lanjutkan kembali. Di sini, di nomor 3, teman-teman sudah melihat istilah 3E ya, efektif, efisien, dan ekonomis. Ini dikenal juga dengan istilah VFM atau value for money. Nilai uang dalam arti bukan nilai intrinsik sebuah rupiah, dolar, atau mata uang yang lainnya. Bukan berapa ribunya, berapa jutanya, tapi bagaimana uang, dana yang digunakan oleh program pemerintah ini bisa menggambarkan 3 tujuan, 3 elemen ini. Elemen ekonomis, yang kedua adalah elemen efisiensi, dan yang ketiga adalah elemen efektivitas. 3 tujuan ini akan terus dipantau, akan terus dievaluasi, baik oleh si organisasi yang melaksanakan kegiatan, maupun oleh badan pemeriksa, oleh kantor akuntan publiknya, oleh siapapun yang melakukan pengawasan. 3 elemen ini dikenal dengan istilah 3E, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi itu bicara masalah input. Biasanya paling gampang itu harga yang paling rendah berapa dengan kualitas dan kuantitas yang sama, itu bicara masalah ekonomi. Misalnya saya dari Bintaro mau ke UPN, pokoknya nyampe ke UPN, paling murah naik apa, itu bicaranya masalah ekonomi. Oke. Yang kedua adalah efisien. Ini efisien ini biasanya berbicara tentang masalah pencapaian output maksimal dengan jumlah input tertentu dan menggunakan input terendah untuk mendapatkan output dengan jumlah tertentu. Kalau tadi ekonomi berbicara input mana yang paling murah, pokoknya saya sampai ke UPN. Kalau efisiensi bicaranya biasanya begini. Kalau saya mau
jalan atau mau berangkat dari Bintaro ke UPN, yang paling cepat naik apa gitu? Yang paling waktunya paling singkat, waktunya paling efisien menggunakan moda transportasi apa? Dengan batas uang sekian rupiah gitu. Nah, tentu tetap pasti ada batas uangnya. Kalau misalnya tadi ekonomi, saya paling murah naik apa? Kalau efisiensi, saya paling cepat naik apa? Nah, efektivitas ini berbicaranya lebih jauh lagi, karena ini berbicara tentang masalah biasanya adalah outcome, bukan output, bahwa outcome-nya itu mencapai tujuan. Saya datang ke UPN misalnya untuk mengajar. Ya, ketika saya nyampe ke sana, dengan moda transportasi yang paling cepat, atau yang paling murah, dan saya bisa mencapai tujuan, maka saya berangkat dari Bintaro ke UPN ini adalah mencapai tingkat efektivitas. Tapi kalau saya ke sana tujuannya untuk mengajar, saya sampai di sana hanya nongkrong di kantin, minum-minum kopi. Meskipun saya naik moda transportasi paling ekonomis dan efisien pun, saya tidak mencapai tujuan efektivitas. Jadi tadi, teman-teman, 3 aspek ini sangat penting untuk kita pelajari bersama, termasuk masalah PJJ ini gitu. Apakah PJJ ini dalam situasi pandemi sudah kita rasakan paling ekonomis gitu? Teman-teman biasanya kan hitung-hitungannya, pakai data apa yang paling murah ya? Oke, kita sebut saja merek A. Tapi apakah merek A ini lancar menunjang belajar teman-teman gitu? Apakah misalnya mau bergabung ke Google Meet tidak terpental-pental, maka efisiensinya tercapai atau tidak gitu? Karena begitu kita terpental-pental, boleh jadi kita mendapatkan pakai data paling murah, tapi tujuan pembelajaran yang tidak tercapai, maka efektivitasnya juga tidak akan tercapai. Ini gambaran dari 3E yang disebut dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Elemen tambahan ada 2, yaitu keadilan dan pemerataan ya. Keadilan ini biasanya juga disebut dengan kepatutan ya. Kepatutan berbicara tentang masalah apakah pengelolaan di sektor publik ini sudah layak ataukah belum. Misalnya dulu sempat viral di negara kita ya, lembaga perwakilan membangun sebuah toilet untuk 1 orang anggota dewan itu dibangunkan toilet, harganya kurang lebih 200 sampai 250 juta per toilet. Bayangkan masyarakat kita yang masih banyak penduduk miskin, mungkin untuk makan sehari-hari susah, bahkan itu sudah senilai mungkin biaya untuk membuat rumah di beberapa kelompok masyarakat, di satu sisi digunakan untuk biaya membangun toilet dengan harga sebesar itu. Ini adalah satu persepsi atau satu gambaran masalah keadilan dan kepatutan. Pantas nggak sih gitu organisasi sektor publik membangun fasilitas hanya untuk orang-orang tertentu tapi biayanya sangat mahal. Walaupun itu dilaksanakan dengan betul-betul sesuai aturan gitu, tendernya tidak ada korupsi, semuanya transparan, tapi sekali lagi yang dibicarakan adalah aspek keadilan, aspek kepatutannya. Yang kelima atau elemen tambahan kedua adalah pemerataan. Ini kalau di Indonesia bagaimana agar pembangunan kita merata, tidak tertumpuk di satu pulau atau satu provinsi, ini isunya adalah isu pemerataan. Oke, kembali saya tanya, kalau teman-teman ada yang mau bertanya silahkan ya. Kalau saya biasanya kalau ngajar di kelas, meskipun kelasnya fisik, tatap muka, saya mempersilahkan mahasiswa untuk membawa makanan, minuman, dan seterusnya. Tentu kalau ini malah karena PJJ dan saya nggak ngelihat teman-teman, silahkan saja, biar nggak ngantuk sambil ngopi, sambil nyemil, dan seterusnya, silahkan bebas. Yang penting teman-teman bisa menyimak dengan presentasi, dengan slide. Pak, saya mau tanya. Silakan Desiko. Kan terkait dari tadi kan Bapak bahas terkait dengan pembangunan negara ya Pak. Yep. Nah, saya tuh masih rancu terkait dengan perbedaan antara BPK dengan BPKP. Walaupun BPKP itu kan mandatnya itu dari presiden ya Pak. Iya. Yeah. Kalau BPK itu kan nanti bertanggung jawabnya kepada DPR, DPRD gitu. Nah, terus pada praktiknya sebenarnya perbedaannya itu ada di mana ya Pak? Oke. Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih Pak. Makasih Desika, pertanyaan bagus. Dan ini menjadi isu yang cukup santer, cukup banyak dibicarakan di negara kita ya. Satu isu yang sekarang terjadi di negara kita adalah lembaga di Indonesia penuh dengan auditor. Cukup banyak auditor. Dan ini jadi otokritik juga, kenapa sih masih banyak pemeriksa?
kenapa sih dengan sedemikian banyak pemeriksa tingkat korupsinya masih tinggi gitu. Belum lagi kalau kita bicara lembaga-lembaga pengawasan dan lembaga hukum semacam KPK dan kejaksaan ya. Jadi saat bahas sekalian di Jessica ya, selain BPKP kita juga punya pengawas di pemeriksa di tingkat pemerintah daerah yang disebut dengan Inspektorat Daerah, atau di beberapa kabupaten kota, beberapa provinsi menyebutnya Bawasda ya, Badan Pengawasan Daerah. Nanti saya gambarkan atau saya carikan slide-nya, tapi secara umum begini. Ini ada dua kelompok auditor ya, kelompok auditor eksternal dan kelompok auditor internal. Eksternal auditor dan internal auditor ini sama. Di perusahaan swasta juga ada eksternal auditor, ada internal auditor. Kalau di swasta, eksternal auditor ini biasanya adalah kantor akuntan publik atau KAP. Internal auditornya namanya apapun tergantung perusahaannya, yang penting dia internal auditor. Kalau di negara kita, sama juga ada eksternal auditor, ini adalah BPK, ada internal auditor, ini disebut dengan aparat pengawas aparat pengawas intern pemerintah, singkatannya adalah APIP. APIP. APIP ini isinya apa saja? Ada BPKP, ada Inspektorat Kementerian atau lembaga. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan nama Inspektorat Jenderal ya, atau Itjen. Kemudian di level pemerintah daerah ada Inspektorat Daerah. Nah, banyak jadi kan lapisan dari APIP tadi, ada BPKP, dan mulai dihafal istilah BPKP, singkatannya bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP, ada Inspektorat Jenderal Kementerian atau lembaga ini berada di kementerian, bertanggung jawab kepada menteri, dan ketiga ada Inspektorat Daerah, bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau wali kota. Oke, yang membedakan apa tadi secara praktis, Jessica sudah menyampaikan tadi. Sisi pertanggungjawabannya sudah jelas ya. BPKP kepada presiden atau wakil presiden, inspektorat kepada kementerian lembaga, kemudian untuk inspektorat daerah kepada gubernur atau wali kota atau bupati, intinya kepada kepala daerah. Bagaimana praktek di lapangan? Sampai sekarang terus terang kalau saya boleh jujur belum begitu smooth gitu, belum begitu rapi koordinasinya, karena emang ini organisasi yang beda-beda gitu. Tapi makin ke sini makin terdapat misalnya kesepakatan atau secara praktis. Kalau BPK ini, di sisi yang kanan tadi, di sisi eksternal auditor tadi, memeriksa secara independen gitu. Apapun yang kami atau BPK ingin periksa, bisa kita periksa. Tanpa harus minta izin atau diperintah atau diminta oleh yang di sini gitu. Yang bisa meminta adalah lembaga perwakilan. Contoh misalnya, sekarang lagi rame kasus Jiwasraya, atau dulu sedang rame kasus Hambalang gitu, atau Bank Senturi. Kalau pas BPK belum memeriksa, kemudian masyarakat mendesak lembaga perwakilan kemudian minta kepada BPK, BPK, kamu eksternal auditor, itu ada kasus di Bank Senturi, tolong periksa, itu bisa diminta. Tapi kalau pemerintah meminta atau menyuruh itu tidak bisa. Jadi independensinya di situ. Kalau BPKP ini sekarang sedang dikaji atau banyak berkurang fungsi auditnya. Jadi internal auditor atau APIP tadi diharapkan masuknya tidak dari sisi audit, tapi dari sisi asistensi. Jadi apa yang mereka lakukan? Ini BPK mau memeriksa laporan keuangan ke pemerintah pusat atau kementerian lembaga, BPKP, inspektorat, ini akan menjaga atau mendampingi teman-teman atau pegawai yang ada di kementerian lembaga itu untuk menyusun laporan keuangan gitu. Itu namanya dengan fokus asistensi atau pendampingan. Tadi saya sampaikan, BPK sedang melaksanakan program audit dana COVID. BPKP saat ini diminta untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan program COVID. Jadi istilahnya kalau di internal audit itu fokusnya ke arah preventif, kalau di external auditor itu arahnya ke arah reaktif atau arah audit atau arah yang lebih panjang lagi gitu. Tapi area-area pencegahan itu ada di internal auditor termasuk BPKP. Itu mungkin Jessica gambaran secara global ya. Kalau yang struktur lainnya tadi sudah saya jelaskan ya, secara struktur di bawah presiden. Oh ya, di BPKP juga tetap bisa melaksanakan fungsi audit ketika misalnya ada job order permintaan. Saya pernah tahu kemarin misalnya ada satu program pinjaman pemerintah kita dari negara lain atau dari negara donor gitu,
pemerintah minta tolong BPKP yang program X ini diaudit, maka bisa saja. Tapi itu yang memerintah adalah presiden atau wakil presiden. Menteri juga bisa minta bantuan kepada BPKP. Tapi kalau sekali kok di BPK tadi sifatnya bukanlah permintaan dari pemerintah, tapi mandat. Jadi inisiatifnya sendiri atau permintaan dari lembaga perwakilan. Desika, demikian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas sih, Pak. Sudah ya. Teman-teman yang lain ada? 1, 2, 3, oke. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nanti sekali lagi silakan kalau mau melanjutkan pertanyaannya. Bentar, saya share screen. Nah, khusus di Indonesia tadi ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan pertanggungjawaban, pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Ini ada satu undang-undang khusus yang mengatur undang-undang PDJKN ini. Saya ingatkan lagi, nanti teman-teman mungkin bisa mulai mendownload kalau misalnya nggak ada di e-learning. Ini di Undang-Undang 15 tahun 2004, ini ada PPTJKN ya. Di Undang-Undang 15 tahun 2006 ada Undang-Undang BPK. Nanti kalau memang belum ada, saya akan kirimkan di e-learning. Ini ada beberapa definisi-definisi mulai dari mandat, definisi pemeriksaan, definisi keuangan negara, definisi pengelolaan keuangan negara, dan definisi tanggung jawab keuangan negara. Definisi ini sudah ada di Undang-Undang PPTJKN dan nanti teman-teman bisa membaca lebih rinci, membaca lebih detail apa yang dimaksud dengan definisi di audit sektor publik. Sekali lagi ada di Undang-Undang 15 tahun 2004. Next adalah agensi teori. Teman-teman sekarang sudah skripsi belum ya? Atika bisa dengar suara saya nggak ya? Iya, Pak. Atau siapapun yang bisa. Iya, Atika sudah skripsi belum sekarang? Skripsi ya, Pak? Sedang menjalani sih, Pak. Berarti sudah mulai Iya, membuat Pak. ini. Oke. Nah, Atika temanya apa di skripsinya? Tema saya itu tentang AKBI, Pak. Tentang biaya. Ya. Akuntansi biaya. Oke. Pakai landasan teori tadi nggak? Landasan teori yang dipakai apa? Pakai agensi teori nggak? Enggak, Pak. Pakainya apa ya? Saya lupa. Ini banyak. Oh, ya udah. Ini bukan agensi teori ya. Iya, Pak. Oke, makasih Atika. Tapi teorinya diingat-ingat ya. Nanti skripsinya sendiri ditanya harus di luar kepala. Di luar kepala itu berarti ingat, bukan lupa. Oke, saya lanjut. Makasih Atika. Jadi kalau teman-teman bikin skripsi, agensi teori ini banyak dipakai dalam teori-teori audit. Disebut dengan hubungan tiga pihak. Hubungan tiga pihak ini adalah siapa saja yang terkait dalam proses audit. Ini bisa, kalau di sektor swasta ini biasanya adalah auditor, sebelah kiri ini di Arens ada client, auditor, dan external users. Kalau misalnya di sebelah kiri di dunia swasta, itu client itu adalah perusahaan. External users ini adalah stakeholder sekaligus stockholdernya. Jadi external usernya ini bisa kita sebut adalah para pemegang, external usernya ini adalah para pemegang saham yang biasanya menjadi pengawas atau menjadi pemilik atas klien tadi, atas perusahaan tadi. Kan perusahaan swasta kan misalnya tercermin dalam berbagai saham gitu kan, sahamnya dimiliki oleh pemegang saham, itu adalah external usersnya. Kemudian ada satu pihak lagi adalah auditor. Oke, di situ kita lihat di paling bawah ya. External users provides capital kepada klien. External user menyediakan modal dalam bentuk saham dan sebagainya kepada si klien ini. Kemudian si klien menyediakan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dia kepada si users tadi.
Kenapa? Ya karena dia kasih uang, maka dia harus lapor dong, harus memberikan akuntabilitas dari si klien perusahaan kepada external users. Nah, untuk meyakini bahwa laporan keuangannya ini sudah benar atau belum, maka external users ini minta ke klien, bro, sis, tolong kamu cari auditor untuk memeriksa laporan keuanganmu ini, biar laporan keuanganmu ini bisa diperiksa secara independen. Maka di atas ini sebelah kiri, klien or audit committee, klien atau komite audit akan hires auditor. Dia akan meng-hire, akan menyewa, akan menunjuk external auditor untuk melakukan pemeriksaan. Nah, terakhir, setelah auditor tadi di-hire, dia akan ngasih report, ngasih laporan kepada si stockholder tadi, kepada para pemegang saham tadi. Ini di sini disebutkan bahwa auditor issues report relied upon by users to reduce information risk. Jadi, untuk memberikan akuntabilitas, untuk memberikan penilaian terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau klien atau manajemen, maka auditor ini akan menyajikan, akan menerbitkan laporan audit kepada si external users tadi. Ini di sektor swasta. Sama juga di sebelah kanan, kalau misalnya di sini sebelah kanan ini adalah kita terapkan di sektor publik ya, ada 3 pihak juga. Yang pertama adalah auditor, pihak kedua adalah auditi, yang pihak ketiga adalah para stakeholder. Ini sama segitiganya, hanya beda posisi saja ya. Kalau yang orange itu kliennya di sebelah kiri, kalau di sini klien atau auditi di sebelah kanan. Untuk si pertama, si auditor ini juga sama, melihatnya dari si auditi dulu atau si klien dulu. Klien ini berarti adalah pemerintah, manajemen di negara kita. Kemudian stakeholder-nya adalah lembaga perwakilan sebagai representasi masyarakat, dan kemudian di atas ada auditor. Auditi, manajemen, pemerintah menyajikan laporan kepada si penerima akuntabilitas. Kenapa? Karena sektor publik didanai oleh pajak dan juga dana rakyat. Itu disebut dengan fungsi akuntabilitas. Next, auditor, si lembaga perwakilan ini akan minta kepada auditi, tolong laporanmu akan diperiksa oleh lembaga pemeriksa negara, yaitu BPK. Maka BPK yang di atas ini akan melaksanakan fungsi audit kepada si pemerintah sebagai auditi tadi, dan juga akan melaksanakan fungsi atestasi. Atestasi ini fungsi perikatan untuk memberikan penilaian ya, atau reasonable assurance ya, kepada si lembaga perwakilan. Dan yang ketiga adalah ada fungsi akuntabilitas. Ini berarti adalah tadi penyajian laporan keuangan dari si auditi lembaga pemerintah tadi kepada, manajemen dari pemerintah tadi kepada lembaga peraturan. Jadi sama ya, mau dibolak-balik juga sama. Mau diterapkan di kampus pun sama gitu ya. UPN punya auditor, maka manajemen di UPN sebagai pihak audit yang diperiksa, dan kemudian ada pihak penerima laporan dari auditnya UPN tadi. Ini siapa 3 pihak dalam pemerintahan kita, barusan sudah saya jelaskan ya. Kliennya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian lembaga, kemudian ada Badan Layanan Umum, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, kemudian ada BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah, ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan juga ada BUMD yang melakukan pengelolaan di daerah. Jadi kemarin sempat ada gugatan ya bukan kemarin, maksud saya beberapa tahun yang lalu, cukup lama, ada gugatan bahwa BUMN itu masuk bagian dari keuangan negara atau tidak sih, gitu. Sehingga maunya kan BUMN itu tidak diperiksa, tidak dianggap mengelola keuangan negara. Tapi akhirnya ini menjadi sebuah sidang oleh Mahkamah Konstitusi dan sudah diputuskan bahwa BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara. Kemudian siapa saja stakeholder-nya atau penerima hasil atau external users-nya, ini ada lembaga perwakilan dan juga publik, masyarakat termasuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya berbicara tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, mahasiswa, masyarakat bisa mengakses laporan audit dari BPK. Tapi ada prosedurnya, harus minta berkirim surat dan seterusnya, dan tentu yang menjadi pemeriksa adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan yang tadi saya sebutkan, sesuai dengan pertanyaan Desika tadi, bukan BPKP, bukan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Jadi, yang menjadi pemeriksa di sini adalah Badan Pemeriksa Keuangan.
keuangan. Sekilas tentang BPK, ini adalah posisi lokasi BPK ini ada di provinsi dengan satu kantor pusat. Jadi di Jakarta ada 2 kantor pusat BPK di Gatot Subroto dan juga Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan DKI Jakarta yang menangani provinsi DKI, posisinya di MT Haryono ya, dekat Stasiun Cawang. Kemudian kalau di provinsi lain ada 1 di tiap provinsi. Jadi karena ada ketentuan bahwa BPK harus ada kantor perwakilan 1 di tiap provinsi. Dan ini struktur lembaga negara yang saya juga sudah yakin teman-teman sangat paham. Ini posisinya ada lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga audit. Lembaga legislatif ada MPR, DPR, dan DPD. Lembaga eksekutif ada Presiden beserta timnya, beserta manajemennya, beserta seluruh kementerian lembaga yang ada di bawahnya. Kemudian ada lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Paling kiri adalah BPK sebagai lembaga audit. Ini konsideran atau ketentuan tentang lembaga audit ini diatur paling utama ada di Undang-Undang Dasar 1945 ya, di pasal 23E. Disebutkan di sini bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan 1 badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Artinya bebas dan mandiri itu ya tidak diatur oleh lembaga lain tapi independen. Next ada hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Dan kemudian BPK melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk, maaf yang di bawahnya nggak kelihatan, termasuk di kesekretariatan lembaga-lembaga negara. Jadi seluruh lembaga negara ini akan diperiksa oleh BPK. Struktur yang kedua, kalau misalnya tadi teman-teman sudah melihat struktur yang pertama ini tentang gambaran lembaga negara secara umum, di struktur yang kedua ini adalah kita melihat struktur pemerintah di pusat dan struktur di pemerintahan di daerah. Sebelah kiri di pusat, ini adalah struktur pemerintah pusat disebutnya. Ada kementerian, ada lembaga. Bedanya apa sih? Biasanya kalau kementerian ini istilahnya akan dipimpin oleh menteri. Kementerian Keuangan, pemimpinnya adalah Menteri Keuangan. Kementerian Dalam Negeri, yang memimpin adalah Menteri Dalam Negeri. Nah, di luar kementerian biasanya ada lembaga-lembaga yang penugasannya lebih khusus, lebih spesifik. Misalnya pemerintah kita punya badan yang mengurusi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu adalah lembaga yang ada di sini. Kepalanya adalah kepala badan, kepala BNPB. Kita juga punya badan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Maka di sini adalah masuk di lembaga, kepalanya adalah BNPT. Kepala BNPT, kepala BNPB, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan menteri-menteri yang lain ini dibantu oleh para unit eselon. Dengan istilah Direktur Jenderal. Misalnya di Kementerian Keuangan ada Direktorat Jenderal Pajak, unit eselon 1-nya dipimpin oleh Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan seterusnya. Nanti akan strukturnya dibantu oleh eselon 2 dan seterusnya. Eselon ini menunjukkan tingkat kepemimpinan atau tingkat posisi dari orang-orang yang bersangkutan. Nah, di sebelah kanan ini sama juga ada struktur yang ada di daerah. Kepala daerah ini biasanya berpartner dengan DPRD, kalau yang presiden tadi dengan DPR dan DPD. Kepala daerah ini adalah gubernur, bupati, wali kota, nanti akan dibantu oleh kepala dinas atau kepala badan sebagai satker unit eselon 1, kemudian ada unit eselon 2, dan seterusnya. Jadi mirip ya, hanya biasanya nama-nama kelembagaannya yang berbeda. Ini adalah pertanyaan tadi yang sudah kita diskusikan juga. Siapa itu APIP yang tadi saya sudah jelaskan, bedanya external auditor dan internal auditor. APIP, unit organisasi di lingkungan pemerintah pusat, dan seterusnya yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya. Biasanya yang dilaksanakan APIP ini ada 2, audit kinerja dan audit tujuan tertentu. Sementara audit keuangan ini dilaksanakan oleh BPK. Di beberapa organisasi, keuangannya diperiksa juga oleh akuntan. Contohnya di BLU ya, Badan Layanan Umum, ini audit keuangan
keuangannya dilaksanakan oleh akuntan publik. Siapa saja yang masuk ke dalam APIP? Ada BPKP, Badan Pengawas Pembangunan, kemudian ada Inspektorat Jenderal di Kementerian Lembaga, Inspektorat Daerah, dan kalau di BUMN BUMD, di kampus juga sama ya, ada Satuan Pengawas Intern, kadang disebut dengan Satuan Audit Intern atau SAI. Pemeriksa ini, artinya kalau kita bicara pemeriksa ini adalah BPK ya, External Auditor, bisa menggunakan hasil pekerjaan APIP. Hasil pekerjaan ini biasanya digunakan untuk membuat kerjasama lebih erat atau lebih harmonis, kemudian biar tidak ada tumpang tindih untuk melihat mana-mana pekerjaan yang sudah diperiksa APIP, mana yang belum, biar tidak double gitu. Sebagai bentuk kerjasama biasanya kami eksternal auditor berdiskusi dengan internal auditor. Mana sih yang sudah dilihat APIP, itu tidak akan kita lihat. Ini sebagai struktur untuk menggambarkan di mana posisi eksternal auditor dan internal auditor ya. Di yang tengah warna biru itu adalah eksternal auditor. Di sini ada kementerian dan BPKP posisinya setara ya, sama kementerian lembaga negara dengan tanggung jawab kepada presiden. Kemudian di sini ada unit eselon 1 yang di dalamnya ada APIP yaitu Inspektorat Jenderal. Di sebelah kanan ada kepala daerah, sama juga di masing-masing dinas ada satu inspektorat daerah yang ini berada di setara dengan kepala dinas atau kepala badan. Di bawahnya ada penjelasannya ya. BPK adalah external auditor, melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tujuan untuk memberikan opini dan berbagai penilaian. Sementara APIP ada BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, melakukan pengawasan internal serta banyak memberikan rekomendasi perbaikan. Makanya saya bilang, kalau biasanya fungsi utama dari teman-teman internal auditor itu adalah langkah-langkah preventif atau pencegahan. Nanti langkah-langkah reaktifnya atau langkah-langkah auditnya mayoritas dilaksanakan oleh eksternal auditor. Apa perbedaan dari eksternal auditor dan internal auditor? Kita lihat ini bagiannya ya. Pertama dari sisi posisi atau aspek posisi di organisasi. Auditor internal adalah bagian dari organisasi sehingga objektivitasnya tergantung pada standar profesional yang berlaku ada di sana. Tapi kalau di audit eksternal ini independen, bukan bagian dari organisasi, ada mandat, ada undang-undang dan aturan yang mengatur secara spesifik. Tujuan dari audit internal ini sangat kompleks ya, sangat kompleks, tapi secara umum untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Walaupun sebenarnya kalau di audit eksternal pun, selain memberikan opini terhadap laporan keuangan, dia juga memberikan penilaian terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap auditi. Nah, proses auditnya di auditor internal ini sepanjang tahun, kalau eksternal auditor ini cenderungnya adalah post-audit, setelah kegiatan berakhir, baru diperiksa. Kalau auditor internal, ini biasanya ongoing audit, jadi pas lagi kegiatan, sekali lagi sambil langkahnya preventif, pencegahan, perbaikan, itu dilaksanakan pemeriksaan. Independensinya internal auditor ini terhadap aktivitasnya, tapi karena dia berada di bawah pimpinan organisasi, tentu tanggung jawabnya kepada pimpinan organisasi. Tapi kalau eksternal auditor terhadap keseluruhan organisasi audit itu akan independen, karena secara struktur tidak berada di dalam organisasi. Nah, next adalah pertimbangan masalah pengendalian intern dan risiko. Kalau misalnya di internal auditor ini sangat tinggi, kalau di auditor eksternal ini dia bebas untuk menentukan sendiri di mana aspek yang akan diaudit dan bagaimana sisi materialitasnya. Sudah teman-teman pelajari lah ya materialitas di ARENS. Terakhir adalah perhatian terhadap fraud. Terhadap fraud ini kalau di audit intern, idealnya dia memitigasi seluruh fraud laporan baik keuangan maupun aktivitas lainnya. Tapi kalau di auditor eksternal, laporan atau perhatian terhadap fraud-nya ini akan terfokus pada hal yang bersifat laporan keuangan. Oke, ini materi kita untuk